Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Amelia Febrianti, bisa kalian panggil dengan Febi. Aku dari kelas HKI 1A, nomor absen 1. Kuliah di mana? Di Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah, Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari artikel yang telah saya tulis untuk memenuhi tugas literasi digital yang berjudul Ketika Pacaran Berujung Pada Hamil di Luar Nikah, Memahami Dampak dan Cara Mencegahnya. Saya sudah upload artikel ini di media, tapi nggak tahu diterima enggak sama media. Doakan diterima ya teman-teman. Langsung saja ke penjelasan artikel. Apa sih pacaran itu? Pacaran biasanya digunakan untuk anak remaja sebagai saling mengenal jati diri antara yang satu dengan yang lain, antara si cewek dan si cowok. Ya dong, masa cewek sama cewek, LSB. Tapi remaja kan ini nggak bisa mengontrol emosinya, masih gampang plan apa ya namanya, labil. Nah, banyak banget remaja-remaja yang berpacaran itu mereka tiba-tiba hamil di luar nikah. Mereka penasaran. Biasanya remaja itu penasaran kan, tingkat penasarannya itu tinggi banget. Lah, mereka penasaran gimana sih ini gitu, melihat sesuatu yang harus dilakukan oleh suami istri. Terus mereka kepo, gimana sih rasanya gitu. Akhirnya mereka punya pacar, terus dicoba lah sama pacarnya. Nah, akhirnya hamil deh. Siapa yang rugi? Si cewek dong. Si cewek yang rugi, teman-teman. Nah, kalau udah terjadi hamil di luar nikah, berarti hamilnya kan tidak direncanakan, suatu kecelakaan. Dan dosa juga kan, karena mereka belum menikah, belum di hubungan yang halal. Kondisi yang seperti ini itu sangat menekan psikologis remaja tersebut yang telah melakukannya. Pasti dia mikir kayak, ini gimana nanti masa depannya anakku gimana, terus nanti gimana aku lagi dihujat ambek tonggo-tonggo nih teman-teman nih, terus gimana dan gimana. Pokoknya mereka pasti mikir banget kan. Lanjut, dampak negatif pacaran bebas yang dapat memicu kehamilan yang tidak direncanakan. 1. Ketidaksiapan mental dan emosional. Mengapa nggak siap? Karena anak muda kan masih labil ya pemikirannya. Nah, pasti mereka nggak siap cara ngadepi anaknya nanti gimana, cara ngedidik anaknya nanti gimana. Terus nanti belum kayak ada tekanan dari tangga-tangga, teman-teman yang ngebully, kasihan. Terus yang kedua, dapat terganggunya pendidikan dan cita-cita. Nah, anak muda ini kan berarti anak yang masih sekolah, masih SMA atau mungkin kuliah. Nah, kalau mereka hamil, otomatis mereka harus bagi pikirannya dong antara sekolah, antara pendidikan sama perutnya, sama anaknya. Terus mikir nanti gimana, kan terganggu jadinya. Belum nanti kalau yang masih sekolah SMA pasti di DO, pasti dikeluarkan dari sekolah. Nah, kasihan kan, masa depannya jadi terombang-ambing. Yang ketiga, beban ekonomi yang tidak kecil. Untuk membiayai diri sendiri aja udah besar banget, apalagi punya anak. Belum susunya, belum vitaminnya, mahal guys, mahal. Terus yang selanjutnya, tekanan sosial dan stigma masyarakat. Hampir mirip sama yang pertama tadi, yang dari tekanan dari tetangga-tetangga, teman-teman. Nah, seperti itu. Terus yang kelima, penyesalan dan dampak psikologis jangka panjang. Hampir sama sih sama yang satu sama yang keempat.
Penyesalan dan dampak psikologis jangka panjang. Hamil di luar nikah pasti kan ada sejarahnya. Orang-orang yang tahu historisnya pasti bisa bilang ke anak itu tadi yang udah dilahirin, kamu biar lo iku anak haram kan, kasihan kan, anaknya juga tertekan, orang tuanya juga pasti kayak merasa bersalah sama anaknya, iya kan. Bagaimana sih cara mencegah kehamilan di hubungan berpacaran kalian? Yang pertama, dapat menetapkan batasan yang sehat. Kedua, meningkatkan literasi seksual dan reproduksi. Yang ketiga, komunikasi terbuka dengan pasangan. Lalu yang keempat, fokus pada pendidikan dan masa depan. Yang kelima, memilih lingkungan yang positif. Intinya kalian boleh pacaran, tapi yang hati-hati ya, jangan sampai terbawa arus, jangan sampai kalian hamil di luar nikah, karena itu sangat merugikan kalian sekali banget, sangat merugikan sekali, apalagi yang perempuan. Sekian dari video saya, sedikit penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.